Wabarakatuh. Saya Fathul Inayah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Muhammadiyah Larangan, Kabupaten Brebes. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Bu Mulyani, SPD. Beliau adalah pengampu mata pelajaran IPAS. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum, Bu Inayah. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya Ibu, untuk hari ini kita akan melaksanakan praobservasi ya Bu ya, dimana tujuan dari praobservasi ini adalah untuk untuk mengetahui persiapannya Ibu nanti, kemudian persiapan Ibu agar lebih percaya diri lagi pas pelaksanaan observasinya Ibu. Tapi sebelumnya saya akan minta beberapa pertanyaan ke Ibu. Ya, langsung saja Ibu ya. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di kelas itu apa Ibu? Untuk materi saya yang nanti Bu Inayah observasi, yaitu bumi dan antariksa, tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mengetahui bahwa matahari sebagai pusat tata surya, kemudian anggota-anggota tata surya, di antaranya ada planet, kemudian bumi, kemudian struktur bumi, dan juga benda-benda antariksa lainnya. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai Ibu itu apa? Yang ingin saya kembangkan tentu saja yang pertama pada pengetahuan, ya, mereka tahu konsep-konsepnya di bumi dan antariksa ini. Kemudian keterampilan juga dalam hal setelah diskusi mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka, dan juga keterampilan dalam proyek yang akan dilakukan pada bab bumi dan antariksa. Jadi pengetahuan sama keterampilan ya Bu ya? Betul Ibu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, strategi yang dipersiapkan Ibu itu apa? Strategi yang saya persiapkan itu pembelajaran saya bersifat berdiferensiasi. Saya melakukan observasi sebelum pembelajaran, ya, sehingga saya mencoba untuk memberikan pembelajaran yang sesuai kodrat siswa, begitu. Gitu. Kemudian yang berikutnya, media pembelajaran yang digunakan itu apa Bu? Saya menggunakan bantuan PowerPoint, papan tulis, kemudian juga alat dan bahan untuk proyek. Kemudian kapan Ibu kira-kira Ibu ada jadwal? Jadwalnya untuk minggu depan boleh Ibu, di jam ke pagi boleh, siang juga boleh. Ya, nanti saya ikut masuk ya Bu ya. Iya, silakan Ibu. Kemudian kelas mana Bu yang akan digunakan Ibu nanti? Kebetulan yang pas menurut saya di kelas 10 TKJ 1. Kelas 10 TKJ 1 Bu ya. Iya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa kesan yang didapat dari perbincangan ini Bu? Alhamdulillah saya menjadi lebih siap ketika nanti diobservasi oleh Bu Inayah, karena setidaknya saya sudah mengutarakan tadi tujuan dan juga strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Iya Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam. Semuanya berarti dalam keadaan prima, sehat. Ada yang tidak masuk dari ini? Ada. Videonya mah Dari pinggir. biar ibunya kelihatan. Semuanya berarti dalam keadaan prima, sehat. Ada yang tidak masuk dari ini? Ada. Sudah Nok?
Aira, Santi. Kenapa? Gimana sih? Tadi diputer-puter biar Ya. Fahmi. Semoga yang Fahmi Mbak Aira kita doakan besok bisa bersama kita lagi belajar seperti biasanya. Karena kalian sudah cukup semangat, jadi saya langsung saja ke pembahasan kali ini. Kita akan mempelajari tentang apa? Bumi dan antariksa. Kalau pertemuan yang lalu saya sudah men-share manusia tinggal di mana? Kalau manusia diibaratkan semut, maka diameter bumi itu seluas 127.000 lapangan sepak bola yang berjejer. Jarak antara bumi dengan bulan 3.844.000 lapangan sepak bola yang berjejer. Itu tadi mobil tercepat di dunia tetap saja butuh waktu 256 tahun pakai mobil tercepat ya untuk bisa sampai ke Mars atau kurang lebih membutuhkan 8 generasi. Bagaimana kalau jarak bumi dengan planet yang terjauh? Planet terjauh apa? Neptunus. Ternyata butuh berapa tahun itu? 5.022 tahun untuk bisa sampai ke Neptunus memakai mobil tercepat. Nah, itu di lingkup tata surya. Kita akan melihat lingkup yang lebih luas. Ternyata ada satelit terjauh yang pernah diluncurkan oleh
saya Fathul Inayah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Muhammadiyah Larangan, Kabupaten Brebes. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Basuki Suprobo. Beliau adalah pengajar praktek angkatan 9. Kemudian Bu Mulyani, beliau adalah guru IPAS di SMK Muhammadiyah Larangan Brebes yang sudah melaksanakan observasi supervisi akademik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Sehat semuanya nggih Pak Bu. Alhamdulillah. Nggih untuk percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan ke Ibu terkait pelaksanaan yang kemarin sudah kita laksanakan Ibu di dalam kelas. Untuk yang pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan di kelas? Alhamdulillah, perasaan saya sudah lega. Awalnya memang tegang ya Bu ya, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan saya merasa senang. Iya, pokoknya lega ya Bu ya? Iya lega. Sudah lega sekali. Alhamdulillah kalau sudah lega Ibu. Baik Ibu, bisa ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Kalau tahapan-tahapan pembelajarannya saya awali dengan membuat perangkat pembelajaran, kemudian pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu sesuai dengan apa yang saya rencanakan, yang saya tuangkan di dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian pengembangan yang saya lakukan tentu saja peserta didik saya secara berkelompok mereka mampu menganalisis pengetahuan baru dari video yang saya share, kemudian mereka amati dan kemudian beberapa artikel tentang bumi dan antariksa yang digunakan untuk menjawab pertanyaan lembar kerja yang mereka diskusikan secara berkelompok. Berarti area pengembangannya itu peserta didik mampu menganalisis materi-materi bumi dan antariksa gitu ya Bu ya? Iya betul. Baik Ibu, selanjutnya menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi dan sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Bu? Alhamdulillah menurut saya sudah berhasil dengan baik, namun ya tetap ada beberapa kekurangan lah. Ya Ibu, jadi itu ya Bu ya, sudah berhasil lah ya Bu ya, paling hanya beberapa sedikit yang masih itu. Iya Bu. Kemudian selanjutnya menurut Ibu kekurangan atau kendalanya yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas itu apa Bu? Mungkin kekurangan dari pembelajaran saya kemarin yang Ibu observasi itu adalah hampir sama sih dengan guru-guru yang lain juga, bahwa mereka anak-anak kita ya itu ada beberapa yang kurang aktif dalam mengikuti diskusi ya, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan lembar kerja, sehingga pada saat presentasi juga yang aktif hanya beberapa, begitu. Masih banyak yang belum aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Berarti itu ya Bu ya, siswa kurang aktif, kurang fokus gitu ya Bu ya. Betul, kurang fokus juga. Terus Bu, untuk menangani masalah anak kurang aktif itu seperti apa? Untuk menangani mungkin dari pengalaman saya yang kemarin itu dalam pembagian kelompoknya Bu, saya belum melibatkan sosial emosional ya dalam membagi kelompoknya, sehingga mungkin ke depan saya mau mengelompokkan mereka berdasarkan minat dan juga tadi pengetahuan secara yang mereka itu dari mulai secara audio visual gitu, estetiknya, area belajarnya kayak belajar itu nanti akan mungkin lebih membuat mereka nyaman sehingga dalam berdiskusi dan juga presentasi seperti itu bisa lebih
aktif lagi. Iya, Harapannya iya. begitu. Berarti itu ya Bu ya, pendekatan sosial emosionalnya dan juga gaya belajar anaknya. Betul Iya. kayak belajar. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pembelajaran kedepannya ketika Ibu menerapkan kompetensi sosial dan emosional pada awal pembelajaran, kemudian pada saat pembelajaran Bumul akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka dengan menggunakan tadi yang gaya belajar mereka nih Bu. Oke. Terus gimana nih Bu rencana kedepannya itu untuk menerapkan gaya belajar anak-anak? Rencana ke depan saya tentu saja akan ya seperti biasa diskusi kelompok, kemudian pembagian kelompoknya itu sesuai dengan belajar mereka ya, sehingga nanti diharapkan saya bisa membuat mereka itu lebih aktif. Mungkin saya di awal akan memberikan ya semacam ice breaking seperti itu supaya mereka fokus dulu terhadap konsentrasinya biar masuk ke materinya itu lebih fokus gitu. Diskusi kelompok, pembagian kelompok, kemudian ice breaking itu juga sangat penting. penting Pertanyaan ya. pemantik seperti itulah di awal pembelajaran. Oke, mudah-mudahan rencana Ibu terrealisasi Bu ya. Amin. Kemudian perubahan apa yang ingin Ibu kayak pengen Ibu laksanakan nanti gitu Bu, selain penggunaan tadi yang gaya belajar gitu? Perubahan yang ingin saya lakukan mungkin itu di awal-awal sebelum mengajar itu mengkondisikan anak supaya lebih fokus ya, supaya mereka itu nyaman terlebih dahulu, semangatnya ada, mungkin dengan ice breaking atau mungkin dengan pertanyaan pemantik yang benar-benar mengasah mereka untuk bisa lebih masuk lagi ke materi seperti itu. Oke, mengkondisikan anak itu memang sangat penting ya Bu ya. Oke. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Basuki selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik Pak atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi. Monggo Pak. Terima kasih atas waktunya. Untuk percakapan observasi ini saya rasa sudah berjalan lancar sekali dengan CGP Bu Fatul Inayah itu memberikan pertanyaan yang jelas dan Bu Mulyani memberikan sebuah jawaban-jawaban yang baik dan melaksanakan refleksi atas pembelajarannya sendiri, karena sekarang kita itu disuruh untuk dapat merefleksi apa yang kita lakukan sendiri dan kita dapat tahu untuk melaksanakan RTL selanjutnya atau rencana tindak lanjut yang akan datang. Dan semoga saja nanti kegiatan observasi seperti ini bisa dilakukan dalam keseharian dengan rekan-rekan yang lain juga, agar dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi yang mengobservasi ataupun yang diobservasi. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapan dan umpan baliknya. Terima kasih juga Bu Mul, kita sudah melaksanakan rangkaian Ibu dari pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bapak Ibu.